Ya, puji Tuhan. Oke ya. Baik, ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan. Kita tundukkan hati kita berdoa. Indahlah harinya pada saat Tuhan Yesus memperhadapkan kami kepada dirimu, pada saat Engkau datang untuk menjemput kami semua anggota tubuhmu, orang-orang percayamu, orang-orang kudusmu ya Bapa. Itulah hari di mana pengharapan kami sepenuhnya dipenuhi dan dinyatakan kami berjumpa dengan Juru Selamat kami yang hidup. Sebelum hari itu tiba ya Tuhan, kami terus membawa diri kami untuk mengenali pribadi-Mu, mengenali kebenaran-Mu, mengenali Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami bersyukur ya Tuhan ada firman-Mu yang menuntun semuanya untuk kami sampai kepada pengenalan yang sesungguhnya terhadap Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang penuh kasih setia. Terima kasih Bapa, pagi hari ini yang sudah hadir semuanya, kami bersyukur, berterima kasih atas kemurahan hati-Mu. Terima kasih untuk orang-orang percayamu yang begitu setia ya Tuhan. Datang terus ya Bapa pada pengenalan yang benar akan Kristus Yesus Tuhan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang begitu luar biasa menguatkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin kembali mengulang apa yang kemarin sudah kita dengarkan bersama karena proses perekaman di video tidak berhasil. Ya, namanya juga alat benda mati ya. Jadi kadang bisa berhasil, kadang juga ada kesalahan juga atau ada tidak sempurna merekam kemarin ya. Kita mendokumentasikan semuanya kebenaran firman Tuhan yang kita percayai agar bisa kita ulang lagi kalau kita ingin mendengarkan lebih jauh lagi. Semuanya terdokumentasikan dengan baik ya. Jadi saudara-saudara kita juga yang kemarin mengikuti live streaming di Facebook juga tidak mendapatkan sepenuhnya kebenaran firman Tuhan yang tersaji karena perekaman video di Facebook itu gagal ya. Nah, jadi pagi hari ini saudara-saudaraku kita akan kembali untuk melihat lagi kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang tema jangan pernah mengubah ketentuan Tuhan. Itu temanya ya. Jangan pernah mengubah ketetapan Tuhan. Gitu ya. Karena memang tidak akan mungkin bisa diubah. Tapi manusia bisa saja mencoba untuk mengubahnya sehingga menjadi lain daripada rencana Allah. Nah, kita mau mengikuti apa yang direncanakan oleh Allah, apa yang ditentukan oleh Allah, supaya kita berjalan di dalam rencananya tersebut. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, tentu ini masih berkaitan seputar dengan bagaimana memahami rencana Allah bagi bangsa pilihannya, bangsa Israel, ya, dan untuk menjadi pelajaran buat kita agar kita tidak mencampur adukkan, begitu ya, tidak mencampur adukkan apa yang menjadi bagian
program Allah untuk umatnya, bangsa pilihannya, bangsa Israel itu akan tetap dilaksanakan walaupun tertunda sementara waktu karena kegagalan mereka. Tapi rencana Allah apa yang sudah ditetapkan itu akan diwujudkan suatu saat nanti. Nah, itu yang sedang kita pelajari di Roma pasal 9 ini, supaya kita mengerti apa yang menjadi bagian kita dan apa yang menjadi bagian mereka. Jadi kebenaran firman Tuhan yang dibagi dengan tepat dapat menjelaskan itu semua dengan baik. Oke, baik, kita akan lihat lagi saudaraku di Roma pasal 9. Ya, kali ini kita Roma pasal 9. Kali ini kita akan membaca dari ayatnya yang ke-11, ayat 11 sampai ayatnya yang ke-18 dulu ya. Ya, oke. Ya, sampai ayatnya yang ke-18 saja dulu. Roma pasal 9 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-18. Oke, demikian firman Tuhan. Oke, semuanya sudah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih, puji Tuhan. Ya, sekali lagi mudah-mudahan rekamannya, videonya berhasil ya. Kalau tidak berhasil seperti biasa, berarti ini ada yang benar-benar harus diperbaiki, nih harus di servis ini ya. Oke, mudah-mudahan. Mari kita baca dari ayatnya Roma pasal 9. Dari ayatnya yang ke-11 saja. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab Dia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. 16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi Allah menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Nah, lagi, jadi Allah menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Nah, ini sekali lagi sering disalahpahami oleh banyak orang. Mereka mengatakan bahwa Tuhan itulah yang menentukan sebagian orang diselamatkan dan sebagian orang binasa, masuk neraka, karena Tuhan berdaulat. Jadi Tuhan berbelas kasihan ya kepada siapa saja Dia mau menaruh belas kasihan, dan Dia murka menghukum orang yang ya siapa saja yang Dia mau hukum begitu ya. Jadi seolah-olah kayak monster Tuhan itu ya dibuat oleh mereka, karena Tuhan itu sewenang-wenang gitu ya. Tuhan itu mentang-mentang gitu ya. Ya. Nah, itu kalau disalahpahami bagian ini, Tuhan menaruh belas kasihan, mengasihani orang yang dipilihnya, siapa yang mau dikasihani,
Siapa yang mau dihukum, ya dia menentukan sendiri siapa yang mau dihukum, gitu ya. Tapi tidak demikian maksudnya, Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak boleh salah paham kepada Allah yang maha adil. Amin. Dia pasti adil, dia benar adanya, ya. Dan tentunya di sini kita sudah 1-2 kali melihat bahwa arti daripada, maksud daripada Allah menentukan pilihannya, ya, di sini bukan untuk keselamatan. Amin. Bukan untuk selamat ke dalam hidup yang kekal. Bukan untuk masuk surga. Dia memilih dan menentukan orang. Karena semua orang Allah kehendaki supaya diselamatkan. Siapa saja yang mau percaya. Amin. Ya, tapi tidak semua orang mau percaya kenyataannya. Nah, sehingga bukan di pihak Allah yang menentukan keselamatan itu, tetapi manusia yang meresponi, ya, tergantung pada manusianya meresponi Injil keselamatan atau tidak, begitu ya. Tetapi ada bagian yang di mana Allah menentukan sendiri, yaitu menentukan kebenarannya, bagaimana ia harus menentukan agar rencananya, ya, agar rencananya harus terwujud, harus terlaksana. Ya, tidak tergantung pada respon orang, respon manusia. Apa itu? Nah, kita lihat di sini mengenai ketentuan bahwa Allah menentukan bahwa keturunan yang benar atau Mesias atau juru selamat itu ditetapkan oleh Allah harus lahir dari siapa? Lahir dari garis keturunan daripada Yakub, bukan Esau. Nah, itu Allah yang menentukan itu. Ya. Jadi Yesus Kristus itu harus dari keturunan Yakub. Ya, bukan dari keturunan Esau. Itu yang ditentukan oleh Allah. Ya. Dan untuk itu, ya, Paulus menyampaikan di situ, ya, bahwa manusia tidak boleh protes, ya kan? Di ayat 19 coba kita lihat di situ. Dari ayat 19, sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkan Tuhan, sebab siapa yang menentang kehendaknya? 20, siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? 21, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Nah, itu jadi diberikan satu gambaran di situ bahwa tukang periuk berhak atas tanah liatnya, ya. Mau dia bentuk mau jadi apa? Jadi pot bunga atau jadi apa gitu ya. Mau dibentuk menjadi bulat atau lonjong, ya terserah tukang periuk atau yang tukang atau yang mengerjakan pembuatan satu perkakas dari tanah liat. Bagaimana polanya? Ya terserah dia, ya. Tujuannya apa dulu yang mau dia buat? Kan begitu ya. Jadi tanah liat itu tidak bisa memprotes. Kalau itu saja bisa kita pahami, masa kita nggak mengerti bahwa Allah berhak untuk menetapkan tujuannya kan? Ya, Allah berhak menetapkan tujuannya, rencananya. Nah, sekarang dalam konteks ini, di dalam Roma pasal 9 ini apa tujuannya? Roma 9, 10, 11. Ya, tujuannya adalah, tujuan dan rencana Allah adalah untuk menetapkan bahwa bangsa Israel dan keturunannya pada akhirnya, meskipun orang Israel itu mayoritas
lebih banyak menolak kehendak Tuhan, ya, menolak Injil, menolak berita keselamatan, itu tidak berarti bahwa rencana Allah, yaitu sesuai dengan perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, itu gagal. Itu maksudnya. Oh tidak, ya. Rencana Tuhan akan tetap dilaksanakan meskipun mayoritas, ya, kebanyakan manusia menolak kehendaknya. Amin. Ya, karena apa? Karena rencana Tuhan itu akan diwujudkan melalui orang-orang yang menerimanya, yang menerima kehendaknya, yang menerima firman Allah, yang meresponi, yang menghargai firman Allah, ya, yang menerima Injil keselamatan itu, ya. Jadi Tuhan bukan bergantung pada banyaknya orang yang menerima firman-Nya barulah dia melaksanakan kehendaknya. Tidak. Tuhan itu sudah punya rencana dan tidak bisa manusia menggagalkannya. Amin. Nah, dalam hal ini kita lihat bahwa sekali lagi bahwa Allah sudah menetapkan bahwa rencananya kepada bangsa Israel itu akan dilaksanakan meskipun sebagian besar mereka menolak firman Tuhan, bahkan mereka menyalibkan Mesias Yesus Kristus. Itu tidak berarti bahwa rencana Allah untuk mendirikan kerajaannya, kerajaan sorga melalui bangsa Israel itu sudah gagal total, ya, sudah gatot gitu ya, gagal total. Tidak, tetapi rencana Tuhan itu akan dibangkitkan kembali nanti, ya, bahwa dia akan kembali kepada umatnya Israel untuk memenuhi janjinya, meskipun hanya sisanya saja yang percaya, yang mau meresponi kehendak Allah, tidak masalah, ya. Ya, kita lihat di ayatnya yang keberapa itu? Di ayatnya yang ke-25. Ayat 25, ya. 25 masih Roma pasal 9 ini dikatakan seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya yang akan diselamatkan. Sisanya berarti cuma lebih sedikit, ya, yang daripada yang sedikit yang diselamatkan dibanding banyaknya orang keturunan Israel, keturunan Yakub, hanya sedikit yang diselamatkan gitu dari bangsa Israel. Tapi kita lihat sedikit lagi, ya, di ayatnya yang ke-28. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukannya Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Ya, firman Allah tidak mungkin gagal. Itu tadi sebelumnya sudah disebutkan oleh Rasul Paulus di ayat 6, ya. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Ya, tidak mungkin gagal. Kegagalan manusia tidak bisa menggagalkan rencana Allah, bukan? Ya, kegagalan manusia meresponi kehendak Allah itu adalah merupakan resiko yang akan ditanggungnya. Tetapi rencana Allah akan tetap dilaksanakan melalui orang-orang yang mau meresponinya, ya. Kita lihat di ayatnya yang ke-29. Tadi dikatakan, dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, ya, Roma 9 ayat 29, dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, nah itu, ya, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Jadi Tuhan tetap meninggalkan sisa, ya. Artinya orang-orang Israel ada juga yang meresponi kehendak Allah, ya, meskipun bagian yang terbesar dari mereka menolak kehendak Allah, ya, bahkan mereka menyalibkan Yesus Kristus. Itu tidak berarti membuat rencana Allah dari semula
yaitu menjadikan bangsa Israel menjadi saluran berkat bagi seluruh bangsa di bumi, itu gagal. Tidak. Ya. Jadi Tuhan akan mewujudkan rencananya, menjadikan kerajaannya melalui bangsa Israel, melalui yang sedikit itu, yang sisa itu. Ya, luar biasa. Ya, Bapak Ibu Saudara. Beda kalau di bumi ini suara terbanyak yang menentukan, kan? Benar ya, Bapak Ibu ya? Untuk menentukan sesuatu perkara yang besar, yang dianggap sebuah kebenaran di dunia ini adalah suara terbanyak, begitu. Suara mayoritas. Kalau di hadapan Tuhan tidak begitu, ya kan? Tidak tergantung pada suara manusia. Ya, Tuhan bergantung pada apa yang dijanjikannya. Nah, makanya kita harus tahu apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada siapa, ya, dan apa yang dijanjikan kepada kita. Nah, dalam konteks ini, Roma pasal 9 ini, bahwa Allah telah berjanji melalui nenek moyang bangsa Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa melalui keturunannya, yaitu bangsa Israel, bangsa pilihan, mereka akan dijadikan sebagai bangsa kerajaannya di bumi ini, dan melalui mereka semua bangsa di bumi akan diberkati. Walaupun hal itu janji itu bukan sedang digenapi saat ini. Kenapa? Karena bangsa Israel sedang dalam posisi gagal karena mereka tidak menerima Mesias Yesus Kristus. Maka keselamatan saat ini adalah melalui kita bangsa lain. Amin. Ya, melalui kita bangsa lain. Tapi jangan berpikir bahwa Allah berjanji kepada nenek moyang bangsa Israel itu sudah gagal total, sudah dihapuskan. Tidak, hanya ditunda saja, bahwa suatu saat nanti Tuhan akan memulihkan mereka kembali. Nah, walaupun hanya melalui sisanya, ya, sisa dari orang Israel yang diselamatkan, terutama ya sisa dari orang yang percaya pada saat masa sengsara besar nanti, masa antikristus, ya, dari orang-orang Israel yang bertahan sampai pada kesudahannya, ya, merekalah yang akhirnya mengakhiri bagaimana bangsa Israel itu akhirnya diselamatkan, sehingga mereka masuk ke dalam kerajaannya yang kita pahami sebagai kerajaan 1000 tahun. Alkitab mengatakan kerajaan damai di bumi pada saat Yesus datang kedua kali. Jadi yang mau kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara, Paulus itu ingin menegaskan, jangan pernah berpikir bahwa rencana Allah bagi bangsa Israel itu sudah punah, ya, sudah dilupakan. Tidak, Tuhan tidak akan pernah lupa pada janjinya. Amin. Ya, kalaupun itu tertunda saat ini dan menjadi keselamatan bagi kita bangsa-bangsa lain, kegagalan daripada bangsa Israel meresponi kehendak Allah, maka itu menjadi suatu artinya bagi kita adalah untuk membuat kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, merendahkan hati kita di hadapan Allah, bahwa sekalipun dari kegagalan umatnya Israel, akhirnya kita ini bisa mendapat kesempatan untuk beroleh kepastian keselamatan masuk surga. Amin. Dan itu adalah oleh karena kasih karunia-Nya. Jadi ini yang mau ditegaskan oleh Paulus di dalam Roma pasal 9, 10, 11. Ya, jadi dia mengatakan jangan bangsa lain menjadi sombong seperti orang Israel. Ya, kalau diberikan kesempatan bagi bangsa lain saat ini untuk memperoleh keselamatan dengan cuma-cuma melalui penebusan pengampunan segala dosa oleh darah Yesus Kristus, itu berarti kita harus semakin rendah hati meresponi kehendak Allah dan mau melayani Dia. Karena panggilan kita adalah untuk melayani Dia di sepanjang kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita bangsa lain. Karena suatu saat juga program kasih karunia Allah ini akan ditutup juga, kan? Ya, akan berakhir juga. Itu yang disampaikan di Roma pasal 11 itu, ya kan? Ayat 25, bahwa suatu saat nanti bahwa kesempatan untuk beroleh keselamatan karena kasih karunia Allah diberikan dengan cuma-cuma kepada bangsa-bangsa lain saat ini, ya, setiap orang yang percaya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus, itu suatu saat juga nanti akan berakhir. Maka kesempatan ini harus kita
gunakan untuk melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya, dengan rendah hati. Nah, kembali lagi Bapak Ibu Saudara, yang ingin saya sampaikan lagi bahwa terkait dengan bahwa ketentuan Allah tidak boleh diubah. Apa ketentuan Allah yang tidak boleh diubah? Bahwa ya, pada saat Allah memilih bangsa Israel menjadi pewaris daripada keturunan yang benar, yaitu Yesus Kristus sebagai Mesias, maka meskipun mereka menolak ya Yesus Kristus sebagai Mesias pada saat kedatangannya yang pertama, tapi ya Tuhan akan kembali memulihkan mereka, ya, merestorasi daripada bangsa Israel itu sendiri, sekalipun dari dasarnya adalah kemurahan hati Tuhan itu dilaksanakan melalui sebagian kecil saja dari orang Israel yang mau menyambut kehendak Allah itu, ya. Maka saya ingin mengajak kita untuk melihat lagi bagaimana konsistensi daripada firman Allah untuk tetap memelihara janjinya, ya. Menyatakan janji Allah itu tetap terpelihara, yaitu bahwa bangsa Israel itu adalah terdiri dari 12 suku dan tidak bisa menjadi 13, 14, dan 15 dan seterusnya. Dan itu akan ada sampai pada masa kekekalan. Ya, kita lihat dulu di dalam Wahyu pasal 7 ya. Wahyu pasal 7 ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Saudara-saudaraku, Wahyu pasal 7 kita lihat ya, bahwa bangsa Israel itu tidak bisa dilenyapkan selamanya, tidak bisa. Meskipun sekalipun oleh karena kegagalan mereka, ya, Allah tidak mungkin gagal. Firman Allah akan tetap dilaksanakan pada waktu yang tepat, ya. Karena waktu Tuhan adalah yang terbaik, begitu ya, seperti pujian itu, waktu Tuhan adalah yang terbaik, bukan waktunya manusia. Nah, bagaimana waktunya Tuhan akan memulihkan bangsanya, bangsa pemberontak, bangsa Israel, dengan mempertimbangkan sisa atau yang sedikit yang terpilih, begitu ya. Banyak yang terpanggil, banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Ya, sering dipakai itu untuk alibi untuk mengatakan bahwa hanya sedikit orang yang diselamatkan, gitu ya. Nah, tapi sebenarnya yang terpilih itu bukan untuk keselamatan, ya. Karena Tuhan tidak milih-milih orang, gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, kita tegaskan sekali lagi dari firman Tuhan ini, Tuhan bukan milih-milih orang untuk diselamatkan. Semua orang Tuhan mau menyelamatkan, asal mereka mau percaya, ya. Tapi Tuhan memilih orang, meskipun sebagian, untuk bisa melaksanakan kehendaknya, untuk melayani Dia, sekalipun sedikit. Ya, seperti orang Israel yang tinggal sisa yang percaya, ya, yang sedikit itu yang dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Dia. Amin. Nah, kita lihat dulu nih di Wahyu pasal 7 ini. Ya, kembali lagi ya, Wahyu pasal 7 ayatnya yang keempat. Dari ayat 4 dikatakan di situ, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu berapa? 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Tidak ada dari suku bangsa lain di situ ya. Tidak ada suku kita di situ. Ya, hanya 12 dari suku keturunan bangsa Israel. Yang mana aja itu, ya kan? Ada nama-namanya. Ya, tidak bisa digantikan. Dari ayat 5, dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Aser 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manase 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Sebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benjamin 12.000, menjadi 144.000. Dari sekian banyak ya jumlah daripada bangsa Israel, seperti pasir di tepi laut katanya tadi ya, jumlah dari keturunan bangsa Israel hanya 144.000 yang dimeteraikan, yang nantinya mereka ini adalah menjadi pemberita-pemberita Injil kerajaan sorga,
di masa pemerintahan antikristus bagi semua orang disampaikan oleh 144.000 ini, dan mereka inilah orang-orang yang akan dianiaya, ya, yang akan dibunuh oleh antikristus. Tapi walaupun sedikit, ya, 144.000 ini, Tuhan tetap akan melaksanakan kehendaknya bagi pemulihan, restorasi daripada umatnya bangsa Israel. Nah, yang mau saya sampaikan sekali lagi dalam kesempatan yang terbatas ini adalah agar kita memahami bahwa 12 suku bangsa Israel ini, ya Bapak Ibu Saudara, tidak akan pernah punah dari hadapan Allah untuk selama-lamanya, dan tidak bisa ditambahkan, ya, dan tidak bisa juga dikurangi. Karena itu sudah merupakan apa tadi? Ketentuan daripada Allah, ya, itu sudah ketetapan Allah, tidak bisa diubah, ya, dan itu akan menjadi sesuatu yang sempurna di dalam rencana Allah. Bagaimana kita tahu itu? Di dalam Wahyu pasalnya yang ke-21. Mari Bapak Ibu sekalian, kita kembali membuka Alkitab kita dari kitab Wahyu pasal 21. Kenapa pasal 21? Karena Wahyu pasal 21 inilah yang menunjukkan kepada kita, yang memperlihatkan kepada kita bagaimana ending, ya, akhir daripada rencana Allah bagi bangsa Israel itu hingga di kekekalan yang ditentukan dari semula itu akan tetap diwujudkan demikian, ya, bahwa 12 suku bangsa Israel itulah yang akan menempati Yerusalem baru, ya. Kita lihat, ya, di Wahyu pasal 21 dari ayat 9 sampai ayatnya yang ke-14, ya. Saya akan membaca Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai ayat 14. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Ya, itu bangsa Israel maksudnya, ya, mempelai anak domba. Anak domba itu adalah Yesus Kristus, diumpamakan seperti itu, ya. Ayat 10, lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku, kepada Yohanes yang menerima wahyu ini, kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Ya, jadi Yerusalem itu kota, sebuah kota, turun dari surga. Turun kemana? Ya, ke bumi. Jadi lain surga, surga di atas, dan lain bumi, bumi yang baru nantinya, ya, di bawah. Jadi kota gantung itu, ya, orang menyebutnya kota gantung begitu, ya, akan turun ke bumi ini yang diturunkan oleh Allah. Nah, untuk siapa kota ini? Ya, Yerusalem baru ini untuk siapa ini? Kita lihat sebelahnya. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Bukan 13, 14, nggak boleh ditambahi. Juga bukan 11, tidak boleh dikurangi. Ya, jadi gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat penjaga, ya. Ya, ada 12 malaikat penjaga di atas 12 pintu kota itu, sesuai dengan jumlah suku daripada bangsa Israel. Ya. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Nah, itu dia yang tadi yang di Wahyu pasal 7 itu. Ya. Nah, jadi 12, ya, bukan 13. Tidak ada suku lain di situ, suku bangsa lain, suku kita yang ada pada pagi hari, yang hadir pada pagi hari ini kan, kita punya suku tersendiri kan sebagai bangsa lain, ya. Tapi tidak ada, suku kita tidak ada di situ, di Yerusalem baru itu. Kita lihat ayatnya yang ke-13. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. 3 kali 4, 12. Pas, ya.
Ya, pas, tidak kurang dan tidak lebih. Dia luar biasa ya. Dari awal penciptaan bangsa Israel, ya, bagaimana mereka dikeluarkan, dibebaskan dari tanah perbudakan dari Mesir, menjadi sebuah bangsa, sampai pada akhirnya nanti di kekekalan pun mereka tetap 12 suku, tidak ada tambah dan tidak boleh berkurang juga, ya. Nah, luar biasa. Ayat 14-nya, dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Ada Rasul Paulus di sana, Bapak Ibu sekalian? Tidak ada. Karena apa? Karena Yudas yang mengkhianati Yesus Kristus itu digantikan oleh Matias. Itu bisa kita baca di Kisah Para Rasul 1. Jadi tetap genap 12, ya, 12 rasul bagi bangsa Israel, dan Paulus itu adalah rasul bagi kita bangsa lain. Nah, itu yang luar biasa. Nah, sehingga sampai kepada akhirnya di Yerusalem baru itu adalah yang ada 12 pintu menurut jumlah suku daripada bangsa Israel, 12. Dan di mana kita? Pertanyaannya, di mana kita Bapak Ibu pada saat itu? Ya, di mana kita pada saat itu? Itu sudah dikatakan oleh Rasul Paulus, rasul bangsa lain, rasul kita. Di dalam Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-20 dikatakan, saya langsung saja membacakan untuk kita semuanya. Dikatakan Filipi pasal 3 ayat 20, ya. Karena kewargaan kita adalah di mana? Di dalam surga. Ya. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, ayat 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi, ya, Paulus mengatakan bahwa kewargaan kita adalah di atas. Amin. Ya, di mana Yesus Kristus saat ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa, di atas, ya, di surga. Dan karena itulah maka saat ini, ya, Allah menghendaki agar semua orang diselamatkan, karena suatu saat Yesus akan datang di awan-awan, di angkasa, menjemput semua anggota tubuhnya. Itu adalah pengharapan kita yang penuh bahagia, sukacita. Amin. Ya, karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena kita tidak perlu menunggu bagaimana antikristus, ya, hadir di dunia ini untuk menyiksa, ya, orang-orang pilihan Tuhan atau umat Tuhan, tetapi kita diselamatkan dari murka Allah, seperti yang dikatakan di Roma pasal 5 ayatnya yang ke 9 dan 10. Saya akan membaca, ya. Ini adalah bagian kita, Roma pasal 5 ayatnya yang ke 9 dan 10. Saya baca begini, dikatakan firman Tuhan. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi ada kepastian keselamatan, amin. Ya, ada kepastian keselamatan kita, jaminan, ada jaminan. Ayat 10 dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi ada kepastian keselamatan, sehingga kita tidak perlu takut, ya. Kita tidak perlu khawatir tentang penderitaan atau penyiksaan, ya, yang akan dilakukan oleh antikristus. Sebab itu bukan ditujukan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, anggota tubuh Kristus saat ini. Kepada kita dikaruniakan oleh Allah adalah damai sejahtera, amin. Sukacita dan damai sejahtera oleh karena kasih karunia-Nya, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan kita, menjalankan pelayanan kita, dan menjalani kehidupan kita bersama yang dipenuhi dengan rasa damai, sejahtera, dan kasih karunia yang memelihara hidup kita dengan sempurna oleh karena kasih Yesus Kristus telah dicurahkan di dalam kehidupan kita, dan melalui Roh Kudus
kita diberikan jaminan untuk senantiasa bisa menghadapi persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita dengan bergantung kepada hikmat Allah, hikmat Roh Kudus, bahwa hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk senantiasa bisa berkenan kepada Allah, karena ada firman Allah yang menuntun hati dan pikiran kita untuk senantiasa kita bisa melihat bahwa rencana Tuhan itu selalu yang terbaik buat kita. Amin. Itu yang penting. Ya, rencana Tuhan itu selalu yang terbaik dalam hidup kita. Sekalipun kita tidak memahami semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi ada firman Allah yang menjelaskan dengan sempurna, yang memastikan bahwa pada akhirnya apa yang ditetapkan oleh Tuhan bagi kita adalah yang terbaik, karena Dia sudah mempersiapkan bagi kita kemuliaan yang kekal bersama-sama dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak boleh kehilangan semangat, kita tidak boleh kehilangan motivasi, dan kita tidak boleh kendor di dalam semangat kita, di dalam menjalani kehidupan kita, dalam mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Ya, kita harus tetap semangat. Maka di Roma 12 itu kan Paulus mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi hendaklah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Kenapa demikian? Karena Tuhan yang menolong kita, yang memampukan kita untuk bisa melayani Dia sebagaimana yang Dia kehendaki. Ya. Dan begitu banyak hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus supaya kita tidak boleh khawatir berlebihan dalam kehidupan kita ini. Karena apa? Karena Tuhan yang menentukan, Tuhan yang memimpin, dan Tuhan yang menyediakan apa yang kita perlukan sehingga kita bisa tetap menjalani kehidupan kita dengan penuh damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di pagi hari ini, karena waktu yang membatasi kita akan lanjut lagi besok pagi. Dan untuk saat ini saya akan simpulkan saja bahwa firman Tuhan tetap menjadi andalan kita. Amin. Ya, firman Tuhan akan tetap menjadi pegangan kita, karena firman Tuhan itu adalah merupakan kebenaran yang mutlak, yang absolut, sehingga kita percaya, kita boleh percaya sepenuhnya apa yang dikatakan Tuhan, bahwa rencana Tuhan itu adalah yang terbaik dalam hidup kita. Yang penting kita belajar memahaminya. Amin. Ya, walaupun rencana Tuhan itu yang terbaik dalam kehidupan kita, kalau kita tidak belajar memahaminya, ya kita juga namanya manusia, bisa juga akhirnya tergoda untuk mengikuti kelemahan-kelemahan kita sendiri. Tapi sekali lagi, firman Tuhan adalah ya dan amin. Ada Roh Kudus yang memampukan kita, ada hikmat Tuhan yang membangkitkan semangat kita untuk melihat bahwa Tuhan menuntun hidup kita dengan sempurna. Itu pagi hari ini yang kita syukuri, Bapak Ibu Saudara. Untuk itu, mari kita berdoa. Kita akhiri dulu perenungan firman Tuhan. Nanti akan dilanjutkan oleh hambanya untuk acara kita selanjutnya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, dengan terang benderang firman Tuhan itu membukakan wawasan kami, pandangan kami, cara berpikir kami, dan semuanya dituntun agar kami bisa tetap yakin bahwa apa yang Kau rencanakan itu akan menjadi ketetapan yang akan terwujud dalam kehidupan kami, juga dalam kehidupan umat-Mu Israel. Sekalipun mereka menolak kehendak Tuhan, mereka menyalibkan Yesus Kristus, tetapi janji-Mu adalah ya dan amin. Suatu saat Engkau akan memulihkan mereka juga. Dan saat ini kami bersyukur pada kesempatan yang Tuhan berikan, sampai nanti Engkau datang menjemput kami semua untuk bersama-sama dengan Engkau, untuk hidup bersama-Mu di dalam kehidupan yang kekal, di surga yang kekal. Saat ini kami mau melayani Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami, dan kami mau tetap setia kepada kebenaran-Mu, karena kami tahu hidup kami bermakna hanyalah apabila kami selalu melekat pada kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang,
karena kami tahu Engkau memampukan kami untuk melayani-Mu dan juga melayani semua orang, khususnya mereka yang selalu rindu ingin mendengarkan Injil keselamatan, firman Allah, firman kasih karunia-Mu. Diberkatilah mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan hari yang indah ini menjadi hari yang penuh syukur dan pujian kepada Tuhan dan berkat yang berlimpah daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Bu Bet semuanya yang hadir, baik di live streaming, ya, Facebook semuanya. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat pagi. Ya, shalom. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang sangat luar biasa.